kabarnya? Ada sukacita kan? Pasti dong, kalau masih ada sukacita. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat lagu pujian, segala puji syukur. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Kita doa pembuka, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami hingga pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul memuji dan muliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Gimana adik-adik? Masih ada sukacita belum? Masih ada dong ya sukacitanya. Kalau masih ada, coba sama-sama. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, kita angkat lagu pujian, Yesus Juru Selamat kita. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik buat gerakannya. Dia
hati dan pikiran kita, kita juga siapkan Alkitab kita. Diambil Alkitabnya, kita siapkan Alkitab kita, dan sekarang kita angkat lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya minggu hari ini? Kakak berharap adik-adik semua baik-baik saja di rumah ya. Nah, kali ini kakak akan membawakan firman. Sebelum itu kakak ingin menanyakan kembali kepada adik-adik semua. Adik-adik harus persiapkan Alkitabnya ya, dan hatinya sendiri. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kakak bawakan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, dan juga keselamatan. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, dan Tuhan berkati juga buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah Tuhan yang selalu mengurapi mereka, melindungi mereka, dan beri mereka kekuatan Tuhan dalam menghadapi apapun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini yaitu terambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kakak ulangi, dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir?
di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, di sini kita telah membacakan firman Tuhan dan kakak akan menjelaskan yaitu ke-10 orang kusta, di mana ketika Tuhan Yesus sedang menyusur perjalanannya ke Yerusalem, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, dia mendengar bahwa ada 10 orang kusta. Nah, 10 orang kusta di sini adalah orang yang sedang mengalami penyakit, yaitu kusta itu sendiri adalah di mana kulit mereka menjadi bau, terus berkuris-kurisan dan sangat dijauhi oleh orang. Nah, mereka berteriak ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan, Guru, kasihanilah kami. Dan ketika itu mereka berteriak, Tuhan akhirnya mendengar mereka dan memanggil mereka, dan Tuhan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan mereka, sanggup memulihkan mereka dari penyakitnya. Dan ketika mereka pergi, mereka pun menjadi tahir. Tahir di sini adalah menjadi sembuh kembali, kulit mereka menjadi normal seperti bayi, kembali mulus dan tidak ada bercak apapun, dan mereka dapat beraktivitas seperti biasanya. Tetapi di sini adalah 10 orang. Nah, 9 orangnya itu pada lupa bahwa mereka didapatkan berkat, dan 1 orang yang ingat bahwa bahwa dia itu, yaitu orang Samaria, telah sembuh dari penyakitnya, dan dia ingat bahwa dia harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, di sini adik-adik, kakak ingatkan, adik-adik mau menjadi orang yang mengucap syukur atau tidak mengucap syukur. Dan kakak berharap adik-adik semua untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun, apalagi dalam situasi corona saat sekarang. Nah, adik-adik semua tidak boleh bersungut-sungut ya, karena kita masih dapat bernafas, kita dapat berjalan, kita dapat menghirup udara, itu karena berkat Tuhan. Dan Tuhan selalu setia melindungi kita, dan kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk setiap pagi untuk selalu berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu untuk sebelum menjalankan aktivitasnya ya adik-adik. Nah, kemudian di sini di ayat 19 juga dikatakan, berdiri dan pergilah, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik semua juga kakak ingatkan bahwa kita harus mempunyai iman yang teguh, kepercayaan teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita dalam kondisi apapun. Baik, sekian dari firman Tuhan. Kita menutup kembali firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini menjadi berkat buat adik-adik sekolah minggu, dan Tuhan bantu mereka untuk mengingatkan, untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, gimana adik-adik? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Apakah tema kita hari ini? Apakah adik-adik tahu? Ya, tema kita hari ini tentang bersyukur kepada Tuhan. Jadi walaupun di masa pandemi ini adik-adik tidak bisa keluar, bermain bebas, tapi kita harus tetap mengucap syukur. Nah, sekarang kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami,
lagu ada di bawah ini. Dan kreativitas minggu ini adalah membuat video singkat tentang kesaksian bahwa Tuhan pernah memberi kesembuhan kepada anggota keluarga kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, siapkan persembahan kita dilipat rapi-rapi dan sama-sama mengucapkan, inilah Tuhan persembahan kami, terimalah Tuhan dengan senang hati. Kita angkat lagu pujian, karena Tuhan sayang padaku. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 10, demikianlah bunyinya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa di
Shalom adik-adik, jangan lupa ikuti terus ibadah online kita. Di sini